Sebagai seorang prodiakon, saya dipanggil untuk melayani Tuhan melalui umatnya. Tugas ini bukan hanya membantu Romo dalam perayaan Ekaristi di gereja, tetapi juga menghadirkan Kristus kepada mereka yang tidak mampu datang ke gereja karena sakit, usia lanjut, atau keterbatasan lainnya. Dalam setiap langkah kunjungan, saya diingatkan bahwa Ekaristi bukan hanya sebuah perayaan di altar, melainkan perjumpaan pribadi antara Allah dengan umatnya dimanapun mereka berada. Membawa komuni suci ke rumah umat selalu menjadi pengalaman yang menggetarkan hati. Di balik pintu-pintu rumah yang sederhana, saya sering disambut dengan tatapan penuh harap dan senyum penuh syukur. Ada rasa haru ketika menyadari bahwa tubuh Kristus yang saya bawa bukan sekedar roti, tetapi kehadiran nyata Sang Penyelamat yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan harapan baru. Salah satu umat yang selalu saya kunjungi adalah Mbak Mi. Dalam kelemahan jasmani yang didera penyakit langka siringomyelia, Mbak Mi justru menunjukkan kekuatan rohani yang begitu besar. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi selalu mengucap syukur. Ia tidak menyerah pada sakitnya, melainkan terus menaruh percaya kepada Tuhan yang selalu menyertainya. Kunjing asma dalam yang Romo, sayang putra tuin yang Roh Suci. Amin. Rahayu kang tinimbalan derek ujono dalem. Gusti estinipun kawula boten pantes dipun rawuhi, namung kawula aturi ngandika, sukma kawula tentu badhe saras. Saliro dalem Gusti. Amin. Awit namung Gusti ingkang jumeneng Pangeran kawula sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Mugi Gusti tansah manunggala. Kaliyan kula sedaya. Mugi kita sedaya tansah pinerkan dening Allah ingkang Maha Kuwasa, kunjing asma dalem yang Rama, saya putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Kula sesatosipun nggih pengen tumut misa teng gereja, Mas. Saya sadar dengan kondisi saya saat ini, Mas. Saya mengidap penyakit siringomyelia yang membuat saya serba terbatas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi saya selalu berdoa ke Tuhan agar saya dapat tetap menjadi berkat bagi sesama. Meskipun kadang terdengar mustahil, saya juga sering bermimpi saya dapat ikut misa lagi di gereja seperti dulu lagi.
Mbak, ayo Misa.
Selamat sore Mbak Mi, berkah sugeng sore, berkah dalem, Romo. dalem. Nggih, terus pundi? Wah, Terus puji pun. Tuhan, sehat Romo, walaupun Iya. seperti ini deh. Ya, bersyukur nggih bisa selamat bisa mengikuti ekaristi kembali di gereja Promasan setelah kerinduan Mbak Mi telah dibantu oleh teman-teman dari Komsos Promasan untuk mengikuti ekaristi di Promasan. Iya. Nggih. Ya. Nah, kita hendaknya juga saling ngopeni lan gemati. Gemati artinya kita mencintai sesama dan Tuhan dengan saling membantu. Dan kemudian ngopeni artinya kita merawat juga sesama kita, sopo aruh dan saling menyapa satu sama lain. Itu cara kita untuk ngopeni. Dan yang terakhir adalah open. Open itu artinya kita tanggap dan juga peka dengan situasi orang-orang di sekitar kita. Maka pada hari ini kita bersyukur boleh mengamalkan 3 nilai tadi: gemati, ngopeni, dan open. Lebih-lebih kita boleh bersyukur belajar dari Mbak Mi yang juga sudah ngopeni, open, dan merawat gemati imannya sehingga kerinduannya terjawab untuk mengikuti ekaristi secara langsung di paroki. Gitu nggih Mbak Mi. Nggih, Romo. Nggih, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Romo. Nggih. Dalam hidup, kita diajak untuk selalu gemati, penuh perhatian kepada Tuhan dan sesama. Kita pun perlu open, menemukan dan peka terhadap keadaan orang lain di sekitar kita. Dan akhirnya, kita dipanggil untuk ngopeni, merawat, melayani, serta menjaga dengan kasih. Hanya dengan itulah kita bisa membangun kebersamaan, merawat iman, dan menyalurkan kasih Tuhan bagi dunia.